Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan halo semua teman-teman yang sudah menonton video ini. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kajian dengan judul Evaluasi dan Arah Baru Pembangunan Papua, Analisis Perencanaan Pembangunan Provinsi Papua periode 2019 sampai 2025. Presentasi ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah perencanaan pembangunan, di mana kami akan membahas kondisi provinsi di Papua. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari satu, Miftah Iza Kurnia, yang kedua saya, Dinti Larsati Pratiwi, yang ketiga adalah Inka Putri Ramadhani, yang keempat adalah Niken Astriasi Lain. Baiklah, selanjutnya izinkan kami untuk memulai pemaparannya. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan gambaran umum wilayah Provinsi Papua. Papua memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi geografis ekstrim seperti pegunungan, hutan lebat, dan pesisir. Kondisi ini menyebabkan mobilitas penduduk dan pembangunan infrastruktur menjadi cukup menantang. Selain itu, keterbatasan akses transportasi juga berdampak pada tingginya biaya logistik serta lambatnya konektivitas antar wilayah, terutama di daerah pedalaman. Dari sisi sosial budaya, penduduk Papua memiliki keberagaman etnis dan kearifan lokal yang sangat kuat. Oleh karena itu, setiap upaya pembangunan harus mempertimbangkan budaya setempat agar program dapat diterima dan berjalan dengan efektif. Secara ekonomi, Papua masih sangat bergantung pada sektor ekstraktif, terutama tambang. Namun, kontribusi sektor non-migas terhadap perekonomiannya masih tergolong rendah. Adapun tantangan utama pembangunan Papua meliputi tingginya angka kemiskinan, indeks pembangunan manusia yang masih rendah, serta ketimpangan pembangunan antar wilayah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan profil singkat pejabat Gubernur Papua periode 2020 sampai 2025. Beliau adalah Dr. Muhammad Ridwan Rumasukun SEMM, lahir di Jakarta pada 14 Oktober 1964. Saat ini beliau menjabat sebagai pejabat Gubernur Papua dengan posisi independen secara politik. Dr. Masukun memiliki latar belakang birokrat yang cukup panjang dan berpengalaman, termasuk pernah menjabat sebagai sekretaris daerah Papua sebelum ditunjuk sebagai pejabat gubernur. Penugasan beliau dilakukan pada masa transisi politik pasca kasus mantan gubernur sebelumnya, sehingga salah satu fokus utamanya adalah menata kembali birokrasi serta memastikan rotasi jabatan di lingkungan SKPD berjalan sesuai ketentuan. Beliau masuk ke masa purna tugas pada tahun 2024 dengan rekam jejak administrasi yang dinilai solid. Menariknya, di sisi laporan harta kekayaan, beliau tercatat memiliki aset yang relatif kecil jika dibandingkan dengan pejabat daerah lainnya, di mana besar kekayaannya tidak berbentuk tanah maupun bangunan. Selanjutnya, saya akan memaparkan profil Gubernur Papua periode 2025 sampai 2030. Beliau adalah Matius Derek Fakiri, lahir pada 6 Januari 1968 di Papua Barat. Sebelum memasuki dunia politik, beliau memiliki karir panjang di kepolisian dan pernah menduduki sejumlah posisi strategis termasuk sebagai Kapolda Papua. Matius Fakiri dikenal memiliki peran penting dalam operasi keamanan serta pengamanan penyelenggaraan PON XX tahun 2021, sekaligus dalam upaya menjaga stabilitas keamanan di Papua. Setelah memasuki masa pensiun, beliau kemudian mengikuti Pilkada Papua tahun 2025 dan berhasil memenangkan pemilihan tersebut. Dari sisi laporan kekayaan, beliau tercatat memiliki aset sebesar kurang lebih 17,4 miliar rupiah, dengan komponen terbesar berupa kas dan aset non-tanah maupun non-bangunan. Adapun visi kepemimpinannya menekankan pada pembangunan masyarakat Papua yang mandiri melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara bertanggung jawab. Misinya berfokus pada penguatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, serta perbaikan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang evaluasi rencana pembangunan jangka menengah Papua. Jadi, secara keseluruhan, RPJM Papua telah memberikan arah pembangunan yang cukup jelas dalam mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, efektivitas penyelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan struktural, keterbatasan infrastruktur, luas wilayah, hambatan geografis, serta rendahnya kapasitas SDM yang pemerintahannya menjadi faktor utama yang memperlambat pencapaian target pembangunan. Selain itu, ketergantungan pada tingkat terhadap dana otonomi khusus atau OTSUS menimbulkan risiko khususnya terjadi ketika perubahan kebijakan pusat. Kondisi ini membuat Papua belum sepenuhnya mampu berdiri pada kemampuan fiskal mandiri daerah. Tingkat disparitas antar daerah dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan hingga pengawasan program juga menjadi catatan krusial dalam evaluasi RPJM. Walaupun demikian,
Terdapat perbaikan signifikan pada beberapa indikator sosial seperti penurunan angka kemiskinan dan peningkatan akses pendidikan. Namun, capaian tersebut belum merata pada setiap wilayah, terutama di daerah 3T, tertinggal, terluar, dan terisolasi. Oleh karena itu, strategi pembangunan ke depan perlu lebih menekankan penguatan kapasitas daerah, pendekatan berbasis budaya lokal, pemerataan infrastruktur, serta peningkatan partisipasi masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya penerima manfaat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan IPM Papua tahun 2019 sampai 2024. Pada periode 2019 sampai 2024, Indeks Pembangunan Manusia Papua menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis. Pandemi COVID-19 sempat menekan capaian IPM pada tahun 2020 hingga 2021. Namun, setelah memasuki masa pemulihan, berbagai indikator pembangunan manusia kembali mengalami peningkatan. Komponen pendidikan, baik harapan lama sekolah maupun rata-rata lama sekolah, konsisten mengalami perbaikan terutama sejak tahun 2022. Hal ini menunjukkan meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Papua. Dari sisi ekonomi, komponen pengeluaran real per kapita melonjak signifikan pada tahun 2024 yang mencerminkan membaiknya aktivitas ekonomi masyarakat serta penguatan daya beli. Perkembangan positif ini turut didukung oleh peningkatan drastis pada indikator umur, harapan hidup yang menandai semakin baiknya layanan kesehatan, peningkatan fasilitas, serta perluasan akses terhadap layanan esensial. Kenaikan IPM hingga mencapai 77,80 pada tahun 2024 menjadi tonggak keberhasilan penting dalam percepatan pembangunan manusia di Papua. Meski demikian, kesenjangan antar wilayah, terutama antara pesisir dan pegunungan, masih menjadi tantangan utama dalam pemerataan kualitas pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang lebih eksklusif, tepat sasaran, serta berbasis konteks lokal agar percepatan pembangunan manusia di Papua dapat berlangsung secara merata dan berkelanjutan. Selanjutnya itu bab 2A, yaitu indikator ekonomi makro, membahas mengenai perkembangan PDRB-ADHK Provinsi Papua tahun 2019 sampai tahun 2024. Jadi PDRB Provinsi Papua ini menunjukkan tren kenaikan sepanjang tahun 2019 sampai tahun 2024. Meskipun terdapat perbedaan di di antara beberapa wilayah. Jadi secara agregat itu ekonomi Provinsi Papua itu terus mengalami ekspansi dari tahun ke tahun. Jadi menandakan adanya peningkatan aktivitas produktif di berbagai sektor. Jadi daerah yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan layanan publik itu memperlihatkan pertumbuhan yang lebih stabil dan konsisten, yaitu ada di Kota Jayapura. Jadi kabupaten terpencil seperti Waropen, Superiori dan Mambremo Raya itu mengalami pertumbuhan lebih fluktuatif akibat ketergantungan pada sektor primer dan keterbatasan. Jadi keterbatasan infrastruktur dasar itu seperti akses transportasi itu juga menjadi faktor yang menghambat optimalisasi potensi ekonomi lokal. Jadi secara keseluruhan itu PDRB Papua itu tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif, namun masih mengalami ketimpangan di beberapa wilayah yang perlu mendapatkan perhatian kebijakan, terutama untuk kabupaten-kabupaten terpencil di Provinsi Papua. Nah, yang kedua itu laju pertumbuhan ekonomi kabupaten atau kota di Papua tahun 2024. Nah, jadi pada tahun pertama masa pandemi itu sebagian besar kabupaten atau kota itu mengalami kontraksi akibat melemahnya kegiatan produktif dan terbatasnya mobilitas masyarakat. Jadi daerah yang sangat bergantung pada perdagangan atau jasa dan aktivitas perkantoran itu merasakan tekanan yang lebih besar sehingga pertumbuhan ekonominya itu juga tertekan. Jadi tetapi pada tahun-tahun berikutnya itu tahun 2021, 2022 dan tahun seterusnya tren pertumbuhan ekonominya itu semakin stabil. Jadi hampir di semua daerah di Papua itu mencatat peningkatan kinerja perekonomian yang lebih kuat. Jadi beberapa kabupaten seperti Sarmi, Kerom, Superiori dan Mambremo Raya itu menunjukkan pertumbuhan yang lebih konsisten. Jadi menggambarkan perbaikan sektor seperti administrasi pemerintahan, konstruksi dan perdagangan itu serta sektor primer seperti pertanian dan perikanan di Papua itu juga mengalami kestabilan. Jadi periode tahun 2020 sampai tahun 2024 itu memperlihatkan stabilisasi pertumbuhan meskipun terdapat perbedaan kecepatan pemulihan di beberapa wilayah. Jadi pertumbuhan provinsi secara agregat itu tetap kuat dan mengarah ke yang lebih positif atau mengalami peningkatan. Nah, selanjutnya itu ada distribusi sektor kabupaten atau kota di Papua tahun 2020 sampai tahun 2024. Mungkin di sini saya akan membacakan saja karena kalau dipaparkan per poin-poin itu mungkin akan lebih lama. Mungkin dapat dilihat pada gambar di samping. Jadi struktur PDRB menurut lapangan usaha itu menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan itu masih menjadi salah satu penyumbang terbesar dengan kontribusi yang stabil meskipun mengalami sedikit fluktuasi antar tahun. Pada sektor primer lainnya, pertambangan dan penggalian juga memberikan peranan penting terutama pada komoditas mineral dan galian yang tetap menjadi penopang ekonomi daerah. Jadi untuk di sektor pertanian dan kehutanan ini mengalami fluktuasi itu di tahun 2020, di mana kita tahu di situ pada masa pandemi Covid itu mengalami fluktuasi cuman tidak terlalu tajam. Nah, pada pertambangan ini tuh mengalami peningkatan di setiap tahunnya karena mungkin
pertambangan dan penggalian ini menjadi sektor fondasi untuk provinsi Papua. Jadi tiap tahunnya itu mengalami kenaikan. Nah, yang kedua itu pada kelompok sektor industri, pengolahan memberikan kontribusi moderat dan relatif stabil, sementara subsektor seperti makanan dan minuman, kayu, serta kertas dan produk kertas itu menunjukkan pergerakan kecil namun konsisten. Jadi untuk setiap tahunnya itu mungkin mengalami peningkatan sebesar 0, sekian persen setiap tahunnya, tapi tidak mengalami penurunan sama sekali. Jadi sektor konstruksi itu menjadi salah satu dominan di kelompok sekunder, mencerminkan tingginya aktivitas pembangunan dalam 5 tahun terakhir. Nah, untuk konstruksi ini di tahun 2020 pada masa pandemi itu mungkin mengalami penurunan fluktuasi dikarenakan semua pembangunan infrastruktur itu diberhentikan. Jadi itu mungkin terjadi karena adanya hal itu, makanya sektor konstruksi itu mengalami fluktuatif pada tahun 2020. Dan di sektor tersier itu perdagangan besar dan eceran, transportasi dan perguruan serta akomodasi dan makanan minum mengalami peningkatan. Sama seperti halnya tadi mengalami peningkatan, mungkin mengalami fluktuatif itu di tahun 2020. Mengikuti pulihnya mobilitas masyarakat setelah pandemi. Sektor administrasi, pemerintahan, jasa pendidikan dan kesehatan memberikan kontribusi signifikan dan cenderung meningkat sejalan dengan kebutuhan layanan publik. Nah, itu untuk distribusi sektor. Nah, selanjutnya itu ada investasi PMA dan PMDN Kabupaten Kota Papua tahun 2020 sampai tahun 2024. Jadi investasi, jadi perkembangan PMA antar wilayah itu sangat bervariasi, dengan Jayapura yang mendominasi tahun masih mengalami fluktuasi tajam. Di kabupaten juga mengalami fluktuasi tajam. Nah, jadi mungkin hal itu dipicu oleh beberapa faktor. Itu proyek investasi tertentu yang mendorong lonjakan PMA dalam waktu singkat. Jadi melemahnya nilai investasi pada tahun 2024 itu menunjukkan daerah tersebut belum mampu menjaga kesinambungan investasi jangka panjang yang mungkin disebabkan oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan, kesiapan SDM, serta konektivitas antar wilayah yang masih lemah. Jadi di sini Kerum juga memperlihatkan pola pertumbuhan PMA yang relatif fluktuatif. Jadi setelah mengalami peningkatan yang cukup baik, awal periode nilainya itu menurun pada tahun-tahun berikutnya dan kembali naik menjelang akhir periode analis di akhir periode. Jadi mungkin fluktuasi tersebut itu dipengaruhi oleh kondisi aksesibilitas wilayah yang masih terbatas dan ketersediaan infrastrukturnya itu yang belum merata. Nah, sementara di Kabupaten Yaropen, Waropen, dan Supiori dan Mambremoraya itu belum menunjukkan aktivitas PMA yang signifikan pada awal periode. Jadi sehingga tidak dapat dinilai pertumbuhannya secara penuh. Itu karena minimnya investasi asing di wilayah tersebut, menunjukkan bahwa faktor geografis, keterbatasan infrastruktur, serta tingginya biaya distribusi barang yang mengakibatkan minat investor asing itu kurang. Di hal ini mencerminkan konsentrasi investasi asing itu masih terpusat pada beberapa wilayah tertentu saja, sehingga upaya pemerataan investasi dan pengembangan potensi ekonomi itu perlu diperkuat lagi. Mungkin bentuk PMA dapat dilihat pada grafik di samping. Mungkin itu adalah alur dari setiap lonjakan atau fluktuatif yang terjadi di Provinsi Papua. Nah, untuk PMDN itu Jayapura dan Kota Jayapura mendominasi PMDN dengan lonjakan besar pada tahun 2022 dan 2023. Jadi wilayah tersebut itu mencerminkan adanya proyek besar dan atau ekspansi usaha domestik yang berskala nasional. Jadi peningkatan itu memperlihatkan bahwa pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan masih menjadi magnet utama bagi investor dalam negeri. Namun perubahan drastis tahun 2024 itu menunjukkan bahwa tren PMDN di Papua itu rentan terhadap pertumbuhan kebijakan, dinamika pasar, dan pergantian prioritas investasi nasional. Nah, selanjutnya itu kalau ada Kabupaten Sarmi itu juga mengalami fluktuatif. Jadi hal itu juga ditandakan dengan bahwa investasi domestik di daerah itu kemungkinan dipengaruhi oleh proyek jangka pendek atau kegiatan tertentu yang tidak berkelanjutan. Nah, daerah seperti Kairo, Maropen, dan Supiori itu juga menunjukkan pola investasi yang relatif kecil, namun cenderung meningkat pada periode selanjutnya itu. Jadi hal ini ditampilkan pada grafik tidak sebesar wilayah utama. Tren kenaikan ini juga tetap mencerminkan pergerakan ekonomi yang mulai berkembang. Jadi peningkatan kecil tersebut itu menjadi sinyal awal untuk meningkatnya kepercayaan investor terhadap potensi daerah tersebut. Jadi secara umum PMDN Papua itu masih terpusat dan belum merata antar wilayah. Nah, selanjutnya itu ada penyerapan tenaga kerja kabupaten atau kota Papua tahun 2024. Nah, jadi yang pertama itu di sini mungkin tidak akan fokus pada sini itu ada rasio ketergantungan. Jadi itu keadaan ketika jumlah tenaga kerja potensial lebih besar sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi bila dimanfaatkan dengan optimal. Di sini itu rasio ketergantungannya itu juga mengalami fluktuatif, di mana tahun 2019 itu naik, tahun 2020 sampai 2021 turun, dan 2022 juga kembali meningkat sampai tahun 2024. Nah, di tingkat partisipasi angkatan kerja itu juga menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan stabil meningkat menjelang tahun 2024, sama seperti rasio ketergantungan. Tapi Kabupaten Kerom itu menjadi konsisten dengan wilayah tingkat partisipasi tinggi. Jadi mungkin lebih ke padat karya dan keterlibatan masyarakat yang tinggi di sektor produktif. Nah, mungkin itu untuk TPAK-nya itu yang paling tinggi di Kabupaten Kerom dengan padat karya. Nah, selanjutnya itu tingkat
pengangguran terbuka itu juga sama, itu tahun 2020 itu mengalami penurunan, tahun 2021 mengalami peningkatan, di 2022 mengalami penurunan lagi sampai tahun 2003, di tahun 2024 itu naik tinggi. Selama 5 tahun terakhir terlihat adanya fluktuasi itu cukup signifikan. Jadi kondisi ekonomi global yang tidak stabil itu termasuk kenaikan harga bahan bakar dan inflasi itu berdampak pada penurunnya investasi dan penciptaan lapangan kerja baru. Mungkin itu untuk penyerapan tenaga kerja. Nah, selanjutnya itu di indikator ekonomi makro. Nah, jadi dinamika kependudukan di Provinsi Papua itu selama periode tahun 2019 sampai tahun 2024 itu relatif stabil dengan kecenderungan pertumbuhan moderat sebagian besar kabupaten atau kota itu dipengaruhi oleh faktor migrasi, kelahiran alami, serta persebaran penduduk tidak merata di kabupaten atau kota. Jadi dari sisi laju pertumbuhan penduduk itu, pola yang terlihat itu adanya fluktuasi kecil setiap tahunnya, namun secara keseluruhan pertumbuhannya itu cenderung menurun secara bertahap. Jadi dari presentasi penduduk itu terjadi pergeseran kecil dalam proporsi antar kabupaten atau kota. Kota-kota besar seperti Jayapura tetap menjadi pusat penduduk, terjadi pergeseran itu kecil. Jadi tetap menjadi pusat konsentrasi penduduk, mencerminkan daya tarik wilayah perkotaan itu sebagai pusat ekonomi, pemerintahan, dan pendidikan. Sebaliknya dengan kabupaten dengan kondisi geografis berat seperti pegunungan atau kepulauan menunjukkan kontribusi persentase penduduk yang relatif kecil. Jadi total provinsi mencerminkan, jadi total populasi provinsi itu mencerminkan ketimpangan persebaran penduduk yang masih signifikan. Jadi Papua itu memiliki struktur penduduk yang didominasi oleh usia produktif dengan laju pertumbuhan yang moderat dan rasio jenis kelamin yang cenderung tinggi di pihak laki-laki. Hal ini berpotensi positif bagi pembangunan ekonomi daerah karena tingginya proporsi penduduk usia kerja dapat meningkatkan produktivitas. Mungkin itu sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ekspor dan impor Provinsi Papua tahun 2019 sampai 2024. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai ekspor terlebih dahulu, di mana struktur ekspor Provinsi Papua itu memperlihatkan ketergantungan yang sangat kuat pada beberapa negara tujuan utama, terutama pada kelompok masuk kategori lainnya yang bisa kita lihat di sini PPT-nya, yaitu mencatat nilai terbesar sekitar 48,73 juta US dollar. Nah, kelompok negara lainnya ini merupakan importir utama komoditas tambang Papua seperti emas, tembaga, kayu olahan, dan hasil perikanan. Nah, dominasi ini sejalan dengan data BPS yang menyatakan bahwa emas merupakan komoditas ekspor terbesar pada Papua tahun 2023. Sebagian besar itu dikirim ke negara-negara Eropa dan Amerika. Nah, selain kelompok lainnya itu, Korea Selatan menempati posisi penting dengan nilai sekitar 17,09 juta US dollar. Nah, Korea Selatan ini secara konsisten menjadi pembeli utama bahan baku industri seperti tembaga dan kayu, sehingga hubungan dagang Papua antara Papua dan Korea Selatan itu tergolong stabil. Ekspor ke Arab Saudi juga itu cukup besar, terutama terkait permintaan komoditas pertanian, perikanan, seperti pala, kopi, dan hasil laut-lautan yang sejalan dengan kebijakan diversifikasi impor negara-negara Timur Tengah. Nah, selanjutnya itu ada Jepang. Jepang itu meski nilainya lebih kecil, tetap merupakan mitra dagang membeli produk perikanan dan kayu dari Papua, khususnya komoditas unggulan seperti tuna dan cakalang. Adapun negara seperti Filipina, Cina, India, dan Spanyol merupakan nilai nol dalam grafik, bukan berarti tidak ada perdagangan, tetapi karena volumenya sangat kecil atau tidak signifikan dalam periode pelaporan. Selanjutnya kita ada impor Papua, yang mana struktur impor Papua ini bisa kita lihat didominasi oleh barang non migas, khususnya itu kelompok HS84 yang berisi tentang mesin-mesin, industri, alat berat, dan peralatan mekanis. Nah, pada tahun 2023 impor non migas itu mencapai 507,54 juta US dollar yang menjadikan komponen terbesar dalam keseluruhan impor Papua. Sebaliknya, impor migas sangat rendah, bahkan pada beberapa periode tercatat nihil, seperti pada Mei 2023 seketika seluruh impor Papua berasal dari kategori non migas. Hal ini menandakan bahwa kebutuhan energi di Papua itu relatif kecil dan atau dipenuhi dari sumber lain dalam negeri, sementara kebutuhan industri dan pembangunan membutuhkan mesin dari luar. Nah, tinggi impor barang Papua itu berasal dari beberapa faktor. Yang pertama yaitu industri manufaktur lokal belum mampu memproduksi mesin dan bahan setengah jadi. Yang kedua yaitu membangun infrastruktur dan aktivitas pertambangan membutuhkan alat berat dan teknologi modern dari luar daerah. Selanjutnya itu ada Papua banyak mengimpor dari negara seperti Vietnam, Korea Selatan, Australia, dan Jepang yang merupakan produsen utama barang modal. Nah, struktur impor ini sesuai karakter ekonomi Papua yang masih bertumbuh pada sektor primer, terutama tambang, perkebunan, sehingga permintaan terhadap mesin industri itu sangat tinggi.
Selanjutnya itu ada inflasi. Bisa kita lihat di sini ada tren inflasi. Inflasi Papua selama 2019 sampai 2024 itu menunjukkan pola fluktuasi, namun tetap mencerminkan dinamika ekonomi daerah. Nah, pada tahun-tahun awal seperti 2019 sampai 2020 itu inflasi berada pada tingkat rendah, yang menunjukkan stabilitas harga dan tekanan permintaan yang terkendali. Namun pada tahun 2021 sampai 2022 inflasi itu meningkat, menggambarkan adanya kenaikan biaya produksi dan harga bahan pokok. Nah, pada saat pandemi COVID-19, inflasi itu turun karena aktivitas ekonomi melambat, mobilitas berkurang, dan daya beli masyarakat melemah. Namun setelah pandemi mereda, Papua mengalami lonjakan inflasi yang signifikan akibat kenaikan harga energi dan pangan serta terganggunya rantai pasok global. Nah, pada tahun 2023 sampai 2024, inflasi kembali menurun dan stabil karena intervensi pemerintah yang stabilisasi pasokan pangan, penguatan distribusi barang pokok, dan koordinasi pengendalian harga. Selanjutnya itu ada 2B, di mana itu pertama kemiskinan Provinsi Papua. Nah, data yang menunjukkan jumlah penduduk miskin di Papua ini mencapai 102,27 ribu jiwa atau 18,13%. Artinya 1 dari 5 penduduk hidup dalam kemiskinan. Kabupaten Supiori mencatat tingkat kemiskinan tertinggi dengan kedalaman dan keparahan kemiskinan yang juga sangat tinggi. Yang dimana ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Supiori tidak hanya luas tapi juga dalam dan berat. Selanjutnya yaitu ada kabupaten seperti Waropen dan Mambera Raya juga mencatat kemiskinan tinggi akibat keterbatasan layanan dasar, akses wilayah yang sulit, dan ketergantungan ekonomi pada sektor primer dan yang tidak stabil. Sebaliknya di Kota Jayapura mencatat tingkat kemiskinan terendah dengan distribusi pendapatan relatif baik. Namun garis kemiskinan di kota ini adalah yang tertinggi, menunjukkan biaya hidup yang mahal. Perbedaan nilai garis kemiskinan antar wilayah itu menunjukkan adanya disparitas biaya hidup di mana di daerah perkotaan jauh lebih mahal dibanding wilayah pedalaman. Nah, bisa kita lihat di sini garis kemiskinan. Nah, garis kemiskinan itu seluruh kabupaten dan kota Papua itu meningkat setiap tahun. Yang dimana ini bahwa standar minimum pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar terus naik dikarenakan ada inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok, kenaikan harga non pangan seperti energi, kesehatan, pendidikan, perubahan pola konsumsi masyarakat, kenaikan biaya hidup di wilayah tertentu. Nah, namun kenaikan garis kemiskinan ini tidak terlalu negatif, kadang mencerminkan meningkatnya kesejahteraan jika pendapatan masyarakat juga naik. Selanjutnya itu ada ketimpangan Provinsi Papua. Yang pertama itu ada bisa kita lihat yang paling atas itu indeks Williamson yang dimana itu menunjukkan pola fluktuatif menggambarkan dinamika pemerataan pembangunan antar wilayah. Nah, awal periode ketimpangan tinggi ini karena ekonomi dan layanan publik terpusat di wilayah maju, terutama di Jayapura. Nah, tahun-tahun berikutnya indeks menurun, mencerminkan pemerataan yang membaik didorong oleh pembangunan infrastruktur dan layanan di daerah pendalaman. Nah, namun pada periode akhir ketimpangan kembali meningkat dikarenakan ada daerah perkotaan dan tambang pulih lebih cepat dibanding lebih wilayah rural, dampak pandemi berbeda antar wilayah, fluktuasi harga komoditas tambang. Nah, yang bisa kita lihat di bawah yaitu indeks DEL. Indeks DEL ini menunjukkan dinamika kuat. Awal periode ketimpangan sangat tinggi karena ketergantungan pada sektor pertambangan yang terpusat pada di lokasi tertentu. Penurunan signifikan ini terjadi ketika sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan mulai tumbuh serta layanan publik meningkat. Namun pada akhir periode, indeks DEL ini meningkat kembali akibat perbedaan pertumbuhan antar wilayah, dominasi sektor industri dan tambang di daerah tertentu, serta dampak pandemi dan harga komoditas. Selanjutnya itu ada indeks rasio Gini, yang dimana ini awal periode rasio ketergantungan ini menurun, menandakan peluang bonus demografi karena penduduk usia produktif itu semakin banyak. Namun pada periode berikutnya rasio itu naik karena tingginya angka kelahiran, terutama di wilayah pedalaman, meningkatnya jumlah lansia seiring naiknya harapan hidup, dan yang terakhir itu terbatasnya penyerapan tenaga kerja atau lapangan kerja itu kurang. Nah, dimana rasio yang tinggi ini menambah beban rumah tangga dan fiskal pemerintah, terutama dalam pendidikan dan kesehatan. Namun di Provinsi Papua ini memiliki peluang karena jumlah penduduk produktif masih besar dengan catatan kualitas SDM itu harus diperkuat dan lapangan kerja itu diperluas. Selanjutnya yaitu bab 3, itu perencanaan pendekatan regional. Yang pertama yaitu ada SLQ di Provinsi Kabupaten Papua pada tahun 2020 sampai 2024. Nah, berdasarkan dari hasil SLQ ini, ekonomi Papua itu masih bertumpu pada 3 sektor pertama, yaitu pertambangan, konstruksi, dan administrasi pemerintah. Nah, ketiga sektor ini memiliki nilai SLQ itu di atas 1, sehingga kontribusinya itu jauh lebih besar dibandingkan rata-rata nasional. Pertambangan menjadi sektor paling dominan karena adanya aktivitas tambang besar seperti Freeport. Nah, konstruksi juga kuat karena banyak proyek pembangunan infrastruktur, sementara sektor pemerintahan itu menjadi penopang ekonomi di hampir semua wilayah. Di sisi lain ada sektor seperti pertanian,
perdagangan, transportasi, hingga industri itu industri pengolahan itu masih tergolong non-basis. Artinya kontribusi kecil dan pertumbuhan nilai lebih lambat dibanding nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa ekonomi Papua itu masih belum seimbang dan sangat bergantung pada tambang serta belanja pemerintah. Karena itu, kedepannya Papua perlu memperkuat sektor-sektor non-basis agar ekonomi lebih beragam, berkelanjutan, dan tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi komoditas tambang. Oke, selanjutnya itu ada namanya hasil dynamic location question atau DLQ. Terlihat bahwa beberapa sektor ekonomi di Papua sendiri itu masuk kategori prospektif, yang artinya sektor-sektor tersebut memiliki daya saing lebih tinggi dan tumbuh lebih cepat dibandingkan acuan nasional sehingga berpotensi menjadi sektor unggulan ke depan. Secara umum DLQ di Papua sendiri itu menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten masih bertumpu pada sektor primer, terutama pertanian dan pertambangan. Seperti Jayapura punya sektor prospektif yang lengkap, terutama pertanian, pertambangan, industri, transportasi, dan akomodasi menjadikannya pusat aktivitas ekonomi. Kepulauan Yapen sendiri unggul di pertanian, pertambangan, industri, dan serta transportasi. Dengan dukungan sektor pendidikan dan pemerintahan, Biak Numfor menonjol di jasa perusahaan dan pendidikan, serta sektor transportasi dan konstruksi. Sarmi sendiri sangat kuat di pertanian dan pertambangan dengan tambahan potensi di industri dan akomodasi. Kerom unik karena hanya dua sektor perspektif, yaitu pertambangan dan informasi komunikasi. Sehingga berpotensi berkembang di sektor digital. Waropen itu unggul di pertanian, pertambangan, industri, konstruksi, pemerintahan, dan pendidikan. Supiori sendiri kuat di pertanian dan transportasi, meski sektor jasa lainnya masih lemah. Membrau Raya sangat bergantung pada sektor yaitu pertambangan, sehingga strukturnya masih rentan. Kota Jayapura paling beragam nih, dengan banyak sektor perspektif seperti industri, konstruksi, transportasi, pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan. Secara keseluruhan sendiri, pola DLQ di Papua itu menunjukkan dominasi sektor primer dan peran besar pemerintah, sehingga ke depan diperlukan diversifikasi ke sektor manufaktur, jasa modern, dan teknologi. Sementara sektor-sektor yang non-prospektif itu memerlukan intervensi kebijakan untuk meningkatkan produktivitasnya. Secara keseluruhan, DLQ membantu menggambarkan arah pertumbuhan ekonomi daerah dan sektor mana yang perlu diprioritaskan dan di pembangunan. Oke, selanjutnya itu ada analisis share di mana menunjukkan sumber pertumbuhan ekonomi di Papua. Dari sisi pertumbuhan nasional, hampir semua sektor tetap tumbuh karena mengikuti arah pertumbuhan ekonomi Indonesia, menandakan ketergantungan yang tinggi terhadap kondisi makro nasional. Namun dari sisi struktur industri, banyak sektor di Papua berada pada kategori yang tumbuh lambat secara nasional seperti pertanian, pertambangan, industri pengolahan, dan layanan pemerintah. Sehingga sektor-sektor ini ikut mengalami perlambatan. Komponen paling penting adalah daya saing daerah atau regional share, di mana beberapa sektor seperti informasi dan komunikasi sendiri, dan perdagangan, transportasi, real estate, serta listrik dan gas memiliki daya saing lebih tinggi daripada nasional. Sebaliknya, sektor besar seperti pertanian dan pertambangan itu justru kehilangan daya saing sehingga memerlukan perhatian khusus terkait efisiensi dan investasi. Nah, selanjutnya itu ada namanya tipologi klasen, di mana terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tipologi klasen berdasarkan pertumbuhan dan pendapatan per kapita. Pada analisis tipologi klasen pertama ini, kita membandingkan laju pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pendapatan per kapita setiap daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya Kabupaten Mamberau Raya yang masuk kategori daerah berkembang, yaitu daerah dengan pertumbuhan tinggi, namun pendapatan per kapitanya masih rendah. Sementara itu, mayoritas kabupaten lain seperti Kabupaten Yapen, Supiori, Jayapura, Biak Numfor, Sarmi, Kerom, Waropen, dan Kota Jayapura sendiri masuk kategori daerah tertinggal. Kategori ini berarti daerah tersebut memiliki pendapatan rendah sekaligus pertumbuhan ekonomi yang juga rendah. Tidak ada satupun wilayah yang masuk kategori daerah maju nih atau maju berkembang. Temuan ini menggambarkan bahwa sebagian besar wilayah di Papua itu masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, tipologi klasen berdasarkan pertumbuhan dan indeks pembangunan manusia. Pada analisis kedua ini, pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan tingkat IPM atau indeks pembangunan manusia. Hasilnya kembali menunjukkan pola yang sama, hanya Mamberau Raya yang berada pada kategori daerah berkembang. Daerah ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun kualitas SDM-nya masih rendah. Sebaliknya, hampir seluruh kabupaten lainnya masuk dalam kategori daerah tertinggal. Ini berarti daerah-daerah tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi rendah sekaligus IPM yang rendah. Tidak ada daerah yang masuk kategori maju maupun maju berkembang. Kesimpulannya, tantangan utama pada Papua sendiri bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga rendahnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan produktivitas penduduk. Selanjutnya itu ada namanya tipologi klasen berdasarkan sektor ekonomi, di mana pada analisis ketiga ini tipologi klasen itu digunakan untuk mengelompokkan sektor-sektor ekonomi berdasarkan dua aspek, yaitu kontribusi sektor terhadap PDRB dan pertumbuhannya.
Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada sektor yang masuk ke kategori sektor andalan, yaitu sektor dengan kontribusi tinggi dan pertumbuhan tinggi. Beberapa sektor seperti pertambangan, konstruksi, transportasi, jasa keuangan, dan administrasi pemerintah termasuk dalam kategori sektor berkembang. Sektor-sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi Papua, tetapi pertumbuhannya masih rendah sehingga belum optimal. Tidak ada pula sektor yang masuk dalam kategori sektor potensial. Sementara itu, sebagian besar sektor lainnya mulai dari pertanian, industri pengolahan, listrik dan gas, air dan limbah, perdagangan, hotel, informasi dan komunikasi, real estate, hingga sektor jasa masuk dalam kategori sektor tertinggal, yang artinya sektor-sektor ini memiliki kontribusi rendah sekaligus pertumbuhan yang juga rendah. Selanjutnya masuk ke perencanaan investasi melalui ILOR dan ICOR. Sebagian besar daerah di Papua sendiri itu tergolong pada padat modal, artinya perekonomiannya lebih banyak digerakkan oleh investasi fisik seperti pembangunan infrastruktur dibandingkan penggunaan tenaga kerja. Sementara pada ICOR menunjukkan bahwa mayoritas daerah memiliki efisiensi investasi yang rendah, dibutuhkan modal besar untuk menghasilkan pertumbuhan output yang relatif kecil. Tantangan utama pada Papua sendiri adalah bagaimana meningkatkan efisiensi investasi, memperkuat kapasitas SDM, dan melakukan diversifikasi ekonomi agar pertumbuhan lebih inklusif dan berkelanjutan. Nah, bagian terakhir itu ada namanya input-output, di mana berdasarkan tabel input-output Papua 2016, sektor dengan input terbesar adalah pertanian, pertambangan, konstruksi, perdagangan, dan administrasi pemerintahan. Sektor-sektor ini menjadi penyedia kebutuhan produksi utama bagi kegiatan ekonomi lainnya. Sedangkan dari sisi output sendiri, sektor yang sama juga mendominasi nilai tambah ekonomi Papua. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi Papua itu masih sangat bergantung pada sektor primer dan peran besar pemerintah. Diversifikasi ekonomi ke sektor sekunder dan jasa modern masih terbatas dan perlu diperkuat untuk mendorong transformasi ekonomi jangka panjang. Secara keseluruhan, hasil analisis ini menegaskan bahwa Papua itu membutuhkan arah pembangunan baru yang Secara keseluruhan sendiri, hasil analisis ini menegaskan bahwa Papua itu membutuhkan arah pembangunan baru yang menekankan pada penguatan sektor prospektif, peningkatan efisiensi investasi, pengembangan SDM, dan transformasi ekonomi menuju struktur yang lebih beragam dan berkelanjutan.